Halo ladies, gimana? Udah ngapain aja hari ini? Pasti banyak banget ya yang harus dilakuin. Capek? Bosen? It's okay sih, tapi jangan berhenti ya. Nanti juga kamu akan ketemu ritmenya. Tubuh mungilmu itu akan menyesuaikan diri. Sampai suatu saat kamu akan sadar, wah, aku ini wanita dan aku hebat. Dalam video ini kita akan membahas betapa hebatnya seorang wanita. Betapa hebatnya seorang wanita yang terkesan hanya bisa berjalan, tapi sebenarnya dia adalah pelari yang paling cepat yang dapat menaklukkan segala rintangan. Semoga setelah menonton video ini, kita semua tersadar betapa hebatnya kita menjadi seorang wanita. Bersama saya Friska, saya wanita dan ini suara saya. Selamat datang di Seman Bara Channel. Seman Bara Channel adalah channel YouTube SMA Negeri Bali Mandara yang mencoba menyajikan konten-konten edukatif. Seman Bara Channel terbagi menjadi beberapa segmen seperti private class, suara guru, suara siswa, dan konten-konten menarik lainnya. Yuk, kita lanjutkan ceritanya. Terlahir menjadi seorang wanita dengan segala kodrat yang mengikuti, terkadang membuat kita takut untuk bermimpi. Terkadang membuat kita menyisihkan ego yang kita miliki untuk agar semuanya dapat berjalan, agar semua peran yang melekat pada kita dapat terpenuhi, agar mereka yang bergantung pada kita tidak terbengkalai. Terlahir menjadi seorang wanita itu menantang sekali ya. Di tengah kita harus mengusahakan ambisi kita, kita malah sampai pada suatu masa yang namanya menjadi seorang ibu. Belum lagi tuntutan profesionalitas yang mengharuskan kita untuk melanjutkan pendidikan. Tapi hey ladies, apapun peranmu nanti, kamu tidak perlu membunuh mimpi yang sudah kau usahakan. Ya, karena kau wanita dan kau hebat. Kita tentu pasti masih ingat sosok seorang Raden Ajeng Kartini sebagai pencetus emansipasi wanita di Indonesia. Beliau berharap kita kaum perempuan memiliki persamaan hak, memiliki persamaan kesempatan di bidang pekerjaan, belajar, dan berkarya seperti halnya laki-laki. Kita patut mengenang jasa beliau karena berkat beliaulah kita seorang wanita mendapat hak seperti laki-laki. Nah, untuk itu kita akan dituntut sesuatu yang sama dengan laki-laki di tengah peran yang banyak sekali yang harus kita tanggung jawabkan. Sering sekali ya kita mendengar bahwa sehebat-hebatnya seorang perempuan itu harus bisa masak. Sehebat-hebatnya perempuan itu harus bisa bersih-bersih. Sampai pada anggapan bahwa itu semua adalah kodrat dari seorang perempuan. Tanpa mengetahui apa sih sebenarnya kodrat itu. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kodrat itu setidaknya terkait dengan kekuasaan Tuhan. Adalah sesuatu yang melekat pada seseorang sejak lahir, bukan diberikan oleh orang lain. Jadi saya kira memasak dan bersih-bersih itu bukan merupakan kodrat kita. Bukan sesuatu yang menempel pada kita sejak lahir. Tapi itu adalah keterampilan yang dapat dilakukan oleh orang lain, oleh siapapun, dan baiknya dapat dilakukan oleh siapapun. Sebenarnya kodrat kita sebagai seorang wanita itu hanya 3. Yaitu menstruasi, hamil hingga melahirkan, dan menyusui. Walau demikian, masih banyak kita temui bahwa wanita menyandang peran sebagai tulang punggung keluarga, sebagai ibu rumah tangga yang dituntut tanggung jawab dan kewajibannya di rumah, belum lagi harus menjadi mahasiswa karena tuntutan pekerjaan. Dan disitulah letak hebatnya perempuan, karena dia dapat menjalani itu semua di waktu yang sama dengan tuntas dan dengan hasil yang maksimal. Mungkin dalam prosesnya akan sangat amat terasa berat sekali ya. Semoga dengan penekanan kata yang saya gunakan dapat mewakili betapa beratnya. Lelah sudah pasti, namun yang menjadi kesedihan paling mendalam adalah waktu yang semakin sedikit untuk buah hati. Saya kira semua ibu yang bekerja pasti mengetahui betapa beratnya pengorbanan yang satu itu. Rasanya ingin mengorbankan yang lain saja ya. Sepertinya akan lebih baik jika pekerjaan yang dikorbankan, atau mungkin cuti kuliah aja dulu kali ya. Dan itu semua, perkataan itu, pemikiran itu, hanya sekedar untuk menghibur hati seorang wanita yang sedang gundah karena telah meninggalkan anaknya bekerja. Anakku hanya melewati masa bayi ini sebentar. Setelah masa ini, anakku akan menjalani dunianya sendiri. Mungkin itu adalah hal yang paling membuat hati kita bergetar. Tapi hei ibu,
Bukankah yang paling kau usahakan adalah kebahagiaan dari buah hatimu? Anak yang bahagia adalah memiliki ibu yang bahagia. Saat kau berangkat bekerja, berpamitan dengan senyum dan semangat, anakmu akan melewati hari dengan semangat di sekolah maupun di rumah. Saat kau datang, kau sambut dia dengan hangat, dengan pelukan hangat, maka dia akan menutup hari dengan bahagia. Seorang ibu akan menggunakan setiap waktunya dengan maksimal. Dia akan menyediakan baju yang bersih dan rapi setiap hari. Dia akan menyediakan masakan yang paling enak dan paling sehat setiap hari untuk orang terkasih. Wah, kalau begitu kok sepertinya wanita tidak punya lelah ya. Kan bisa laundry atau beli aja makanan. Nah, itulah wanita. Wanita bisa melakukan itu semua dengan atas dasar kesukarelaan. Dengan segala senyum dan cinta yang ia terima, maka lelah itu akan sirna. Hei para wanita karir, terima kasih ya, dengan segala sakit hati, lelah, dan penatmu, kau tetap bertahan sejauh ini. Wah, anakmu pasti bangga sekali punya ibu seperti kamu. Anak muda di luar sana akan menjadikanmu contoh untuk mengarungi kehidupan sepertimu. Untuk tidak menjadi lembek dan tidak dikalahkan oleh dunia. Semua wanita adalah penyandang multiperan yang paling ulung. Lalu, apakah seorang wanita yang memasuki perannya sebagai seorang istri dan seorang ibu dan harus mengorbankan pekerjaannya akan kehilangan kehebatannya? Wanita itu adalah wanita yang paling besar hatinya, karena ia rela mengorbankan impiannya untuk membangun impian keluarga dan juga anak-anaknya. Enak ya, setiap hari bisa di rumah, bisa masak terus, bisa bersih-bersih terus, rumah pasti bersih terus. Begitu katanya. Padahal rumah yang sudah dibersihkan akan berantakan lagi kan? Masakan yang sudah disediakan akan habis dan harus masak lagi. Hari Minggu bukan menjadi hari libur. Tanggal merah juga bukan. Baru-baru liburan ya. Sesederhana apakah jam makan siang adalah jam istirahatmu? Atau apakah kau bisa makan dengan tenang setiap hari? Tidur pun harus terjaga bukan? Tapi terima kasih karena kau sudah bertahan sejauh itu. Sekali lagi, semua wanita adalah penyandang multiperan yang paling ulung. Semua wanita adalah tempat bergantung. Untuk itu kita harus kokoh untuk generasi penerus kita agar mereka bisa bertahan dan kokoh seperti kita. Agar mereka tumbuh menjadi generasi penerus yang tidak lembek. Karena generasi penerus keluargamu, generasi penerus negeri ini ada di tanganmu. Ya, karena kita wanita dan kita hebat. Ingatlah bahwa tantangan akan selalu datang silih berganti, tapi kamu harus juga tetap ingat bahwa habis gelap, terbitlah terang. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga dapat bermanfaat dan memotivasi kalian para wanita di luar sana. Untuk yang belum subscribe channel ini, bisa di-subscribe. Sekalian komen, like, dan share ya. Jangan lupa juga tonton video menarik lainnya yang linknya ada di kolom deskripsi. Terima kasih.